Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus. Bahkan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku.
terpujilah Engkau Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ya Yesus, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
Inilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
kemenangan demi kemenangan. Karena ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, bukan kami, tetapi Engkau yang membela kami. Bapa, kami terbuka di hadapan-Mu pada pagi hari ini, dan kami mengizinkan Tuhan untuk melanjutkan karya-Mu itu di dalam dan melalui hidup kami sampai tuntas. Sebabnya kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu lah yang akan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Mari Bapa, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul keselamatan yang palsu. Ya, keselamatan yang palsu. Minggu lalu saya melayani di Bali ya, dan ketemu dengan beberapa teman ya yang kemudian cerita kepada saya kalau ada seorang ibu yang memprediksikan Tuhan Yesus datang pada bulan Juli. Ya, saya lupa tanggalnya. Lalu dia mengajak jemaatnya untuk menjual segala sesuatu. Ya, bagikan kepada orang miskin dan seterusnya. Ya, sebenarnya ini bukan hal baru. Tapi yang sangat menyedihkan, orang masih percaya dengan berita-berita seperti itu dan orang betul-betul mau menaati apa yang dikatakan oleh ibu itu, sehingga ada teman dari teman saya ini yang kemudian akhirnya jatuh miskin, tidak punya apa-apa, bahkan sakit. Ya, akibat dia menuruti apa yang dikatakan oleh ibu itu. Saudara, waktu saya dengar itu, saya gak habis pikir. Ya, itu berarti bahwa teman saya ini sungguh tidak siap. Ya, dia tidak betul-betul dibangun di atas dasar yang kokoh sehingga mudah sekali untuk disesatkan. Ya. Dan kalau kita mau jujur, dunia kita saat ini di era digital ini ya, pengajaran sesat itu berseliweran. Tidak jauh dari kita, bahkan di genggaman tangan kita. Nilai-nilai yang bengkok disuarakan di situ. Dusta, hoax disebarluaskan dengan begitu cepat dan begitu mudah. Dan pada akhirnya banyak orang, termasuk orang percaya yang kemudian menjadi korbannya. Nah, pada kesempatan ini saya mau ajak kita kembali menguji ya keselamatan yang kita klaim di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang kita pikir kita sudah memilikinya. Kita berada di jalan keselamatan, tetapi apakah benar demikian? Nah, itu yang kita mau sama-sama uji pada pagi hari ini. Ya, mari saya ajak, kita akan melihat di satu bagian di dalam surat Petrus yang pertama, ya, pasal yang kedua, ayat 24 dan 25. Pertama Petrus pasal yang kedua ayat 24 dan 25. Ya, firman Tuhan katakan demikian.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, dua ayat ini mengungkapkan esensi dari keselamatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Namun sekali lagi, karena begitu banyak ada orang-orang yang barangkali sekolahnya juga tidak jelas, gak belajar benar, lalu memberitakan Injil. Nah, ada kemungkinan enggak bahwa Injil yang mereka beritakan itu barangkali bukan Injil yang seutuhnya. Dengan kata lain, kalau enggak utuh ya berarti Injil yang palsu. Nah, kalau orang mendengar Injil yang palsu, ada kemungkinan dia juga percaya kepada keselamatan yang juga palsu. Nah, mari saya mau ajak kita akan melihat ada 3 di sini ya. Kepalsuan yang saya mau ungkap dalam kaitan dengan keselamatan kita. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ya, saya kalimatkan seperti ini. Kristus telah mati, maka aku pasti selamat. Kristus telah mati, maka aku pasti selamat. Nah, ayatnya tadi di ayat 24 sangat jelas ya. Kita membaca, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, saudara, kita percaya benar bahwa pertama-tama kalau kita bicara soal kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu harus merupakan fakta sejarah. Kalau tidak, kita mempercayai semacam sebuah tahayul yang tidak ada dasar faktualnya, tidak ada dasar kebenarannya, saudara. Dan kita bersyukur sebab ada catatan di luar Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu betul-betul mati di atas kayu salib, ya, di bawah kekuasaan daripada prokurator Pontius Pilatus pada masa kekaisaran Tiberius. Ada catatannya, saudara. Yosefus, dia seorang Yahudi bukan Kristen loh ya. Kalau catatannya orang Kristen bisa saja dia merekayasa. Tapi ini catatan seorang yang bukan Kristen, seorang Farisi bahkan. Dia mengatakan bahwa Kristus mati di atas kayu salib di bawah kekuasaan daripada prokurator Pontius Pilatus. Masih ada catatan yang lain, Tacitus. Dia seorang senator Romawi, sejarawan Romawi. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang kematian Kristus di atas kayu salib itu betul-betul terjadi di dalam sejarah. Itu yang pertama, saudara, yang harus kita garis bawahi. Lalu dikatakan di sini bahwa dia mati untuk maksud memikul dosa-dosa kita. Saudara, itu sebabnya di dalam kitab Yesaya kita menemukan nubuatan yang mengatakan hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita itu dialihkan dan ditimpakan pada Kristus yang mati di atas kayu salib, saudara. Itu benar. Jadi kematian Kristus memikul dosa-dosa kita, pertama adalah fakta historis dan juga punya makna teologis buat kita orang percaya, itu benar. Tetapi perhatikan,
Ya, mari kita lihat selanjutnya ya. Firman Tuhan tidak berhenti di sana. Ada plusnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Plusnya apa? Supaya sama-sama kita baca, kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi gak bisa kita mengatakan bahwa Yesus telah mati buat aku, lalu sekarang maka aku kemudian bisa hidup seenakku. Aku bisa bersukaria di dalam dosaku. Tidak bisa, saudara. Itu tidak masuk akal. Ya, tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada bagian ini. Nah, itu bukan berarti bahwa kematian Kristus gak cukup untuk mengcover seluruh dosa-dosa kita. Tidak, saudara. Tetapi bahwa, perhatikan ini saudara ya, bahwa keselamatan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan seseorang. Tandanya adalah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan bahwa dia kemudian di sepanjang kehidupannya dia mati terhadap dosa dan kemudian hidup untuk kebenaran. Jadi gak benar saudara kalau saudara mengatakan, oh Kristus kan sudah mati buat aku, maka sekarang kalau aku berdosa ya sudah tercover semua kan, sudah beres kan, maka aku bisa hidup semauku. Tidak bisa saudara. Ya, tidak bisa. Itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Nah, ini bukan berarti bahwa kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita nggak happy hidup di dalam dosa. Kita nggak bisa tenang hidup dalam dosa. Karena kita tahu kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, saya ada dua kutipan di sini yang meneguhkan hal ini, saudara. Ya, menarik sekali. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alan Redpath. Ya, perhatikan, saudara ya. Beliau katakan begini. Allah tidak pernah berjanji untuk mengampuni satu dosa yang engkau sendiri tidak rela untuk meninggalkannya. Saudara, benar apa yang dikatakan oleh Redpath di sini? Ya. Ini kan lucu, saudara. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku ini. Tapi saat yang sama kita nggak mau tinggalkan dosa itu. Nah, dengan begitu keselamatan tidak sedang bekerja, tidak efektif di dalam hidup kita. Satu lagi saudara, apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Saudara ya, mari kita lihat sama-sama. Ya, beliau mengatakan demikian. Tak seorang pun dapat bergantung kepada Kristus dalam perkara penebusan atas dosa-dosanya sampai ia mati terhadap dosa tersebut dan hidup dalam kebenaran. Kembali meneguhkan apa yang Rasul Petrus katakan, ayat yang kita barusan baca tadi, saudara. Kristus mati ganti kita, itu benar 100%, saudara. Tetapi perhatikan, itu tidak berhenti di sana. Selanjutnya, kehadiran Kristus dalam hidup saya dan saudara seharusnya memimpin kita ke dalam kehidupan yang menjauhkan diri dari dosa, lalu hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara.
Ini kan lucu saudara ya. Betapa sering kita terus menerus minta ampun dari Tuhan atas dosa tertentu yang kita ulang kali lakukan dalam hidup kita. Nah itu seolah-olah Tuhan ampuni dosa saya, tapi biarkan saya masih menikmati dosa itu. Saudara, kalau itu yang terjadi, saya khawatir keselamatan yang kita selama ini yakini adalah keselamatan yang palsu. Mari kita lanjut yang kedua saudara ya. Bunyinya begini, aku percaya maka aku pasti selamat. Nah ini saudara ya, ini bahayanya saudara ya, ajaran sesat itu seringkali ada dasar kebenarannya. Loh kok bisa? Ya saudara, itu justru bahayanya terletak di sana. Ya, biasanya ada mix di situ, ada campuran, ada kebenarannya, tetapi juga ada kesesatannya, ada kebengkokannya di situ saudara. Bahwasanya kita melihat di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya kita. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah saudara, kita pegang teguh ayat ini, ya kalau ditanya, kamu percaya enggak kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maka dengan cepat kita menimpali pertanyaan itu dengan afirmasi, ya saya percaya. Kalau di interview, entah untuk keanggotaan gereja atau ngisi formulir, apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Allah? Ya. Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah juru selamatmu? Jawabnya cepat, ya saudara. Tetapi lagi-lagi saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 25 mengingatkan kita. Mari kembali ke ayat itu saudara ya, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara memperhatikan di sini ya, Rasul Petrus tidak berhenti pada pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai juru selamat atas kehidupan seseorang. Itu adalah pintu masuk keselamatan saudara. Tetapi kemudian dia lanjutkan, maka kamu harus kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, dengan kata lain, kehidupan kekristenan bukan hanya dibuka dengan pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai juru selamat, tetapi selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan diri kepada Dia sebagai pemelihara, ya, sebagai penjaga, sebagai penyedia dan sekaligus pemilik atas hidup kita. Itulah tanda keselamatan yang utuh. Jadi bukan hanya sekedar ngomong percaya aku bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Tidak hanya di mulut, tidak hanya di kepala saja, tetapi sungguh-sungguh hidup ini diserahkan kepada Dia. Kita tidak lagi pegang kendali atas hidup kita. Keluarga kita serahkan kepada Dia. Bisnis pekerjaan kita serahkan kepada Dia.
Setiap kali mengambil keputusan, kita melibatkan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai pribadi yang akan memberikan direction, arah kemana yang harus saya tempuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang penulis, ya ini dulu sekali saya baca bukunya. Seorang penulis yang luar biasa menurut saya, namanya William Steele. Ya, beliau menulis sebuah buku yang judulnya The Work of the Pastor. Pekerjaan dari seorang gembala. Nah, ini dia bicara mengenai gembala jemaat, ya, lokal, saudara. Tetapi kiblatnya adalah Allah, Sang Gembala yang agung itu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Steele dalam satu bagian dari bukunya tersebut. Beliau katakan begini, domba ya di Israel itu dikasih makan, dibesarkan, dirawat, disembuhkan, dan dipulihkan untuk, ini tujuannya, dipersembahkan di mezbah Allah. Inilah tujuan akhir dari pelayanan pastoral yang tidak boleh dilupakan. Jadi tujuan penggembalaan umat Allah adalah agar mereka pada akhirnya mempersembahkan hidup mereka untuk menyembah dan melayani Dia sepenuhnya. Wow. Saudara, kalau kita mau belajar ya menggembalakan umat sama seperti Allah menggembalakan kita, kira-kira itu gambarannya seperti ini. Bahwa gembala jemaat seharusnya mampu untuk menuntun domba-dombanya, mengajar, mendidik, merawat, memulihkan, sampai pada akhirnya jemaat menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk menyembah dan melayani Dia seutuhnya. Itu adalah goalnya, itu adalah targetnya, dan itu pula yang disuarakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Bahwa kehidupan kekristenan kita, keselamatan yang sejati seharusnya memimpin kita sampai pada titik itu. Sampai benar-benar kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, untuk kita bisa menyembah dan melayani Dia di sepanjang kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi dalam hidupmu, maka keselamatan yang selama ini engkau pegang teguh dan engkau yakini, itu adalah keselamatan yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Dan ini indah sekali, saudara. Kalau kita kembali pasal 23 dari kitab Mazmur, hanya ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Maka sebagai akibatnya, aku takkan pernah kekurangan. Takkan kekurangan aku. Saudara, inilah keajaiban, inilah mujizat dari keselamatan itu. Saat engkau mengendalikan hidupmu sendiri, engkau selalu akan merasa kekurangan. Karena kita gak punya kontrol atas hidup kita. Ada saja masalah di keluarga, ada saja masalah di pekerjaan, ada masalah di hubungan-hubungan kita.
Tetapi lagi-lagi pada saat kita pasrahkan hidup kita masih ada masalah saudara. Tetapi engkau tidak berjalan sendiri. Ada gembala dan pemelihara yang akan menjaga jiwa kita. Haleluya. Bukankah ini sebuah kabar baik? Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Aku sedang dalam perjalanan rohani, maka aku pasti selamat. Nah, lagi-lagi saudara ini tricky, ini subtle ya, ini halus ini. Bahaya justru karena halusnya itu saudara. Kita nggak tahu ini benar apa enggak. Seolah-olah benar tapi ada salahnya loh saudara. Ya. Karena memang kehidupan kerohanian kita itu bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan rohani. Jadi pokoknya saya sedang dalam perjalanan rohani, maka saya pasti selamat. Dan dunia kita saudara ya, dunia kita sekarang ini sangat spiritual sekali. Tetapi sayangnya spiritualitasnya itu enggak jelas. Orang dari latar belakang kepercayaan apapun mengklaim bahwa mereka itu sedang dalam perjalanan rohani. Tetapi sayangnya jalan yang ditempuh itu adalah jalannya sendiri. Ya melalui yoga, ya melalui meditasi, macam-macam saudara. Seolah-olah mereka sedang berjumpa dengan Allah. Tetapi semuanya itu adalah palsu. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita saudara bahwa benar ada perjalanan rohani, tetapi perjalanan rohani itu yang satu membawa kita kepada kebinasaan, tetapi yang di dalam Kristus membawa kita kepada keselamatan. Itu sebabnya saudara di ayat 25 itu ya dikatakan di sana apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali. Ini jalan yang jelas loh saudara. Ini bukan jalan yang kita bikin sendiri, tidak. Telah kembali kepada, tujuannya jelas, kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara, ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ya di Lukas pasal yang ke-15 itu. Ya. Pertama tentang domba yang hilang. Ketika domba itu hilang tersesat tidak tahu di mana, maka gembala yang baik akan meninggalkan kawanan ternaknya, mencari dan berusaha untuk menemukan satu yang terhilang itu. Pada saat gembala mencari semua sudut, semua tempat, akhirnya ketemu saudara. Lalu dia akan angkat itu domba dan dibawanya pulang kembali kepada kawanan ternaknya. Nah ini semua menunjukkan perjalanannya jelas. Dulu kamu sesat, kata firman Tuhan. Kita semua hidup dalam kegelapan. Tetapi jumpa dengan Kristus, kita dibawanya pulang. Kita dipindahkan dari trek yang menuju kepada kebinasaan, lalu dialihkan kepada trek yang menuju kepada keselamatan. Betul, kita ada di dalam sebuah perjalanan rohani, spiritual journey. Itu benar, saudara. Tetapi bukan spiritual journey yang gak jelas. Hanya di dalam Kristus Yesus kita menemukan jalan kita kembali kepada Allah. Perumpamaan yang kedua saudara, tentang anak yang terhilang. Dia minta bagiannya dari ayahnya, pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya. Akhirnya dia berakhir di
kandang babi. Dia hidup sangat menderita, bahkan jauh lebih menderita dari hamba-hamba upahan dari ayahnya. Lalu dia berkehendak untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Perhatikan saudara, saya ada catatan yang sangat menarik sekali ya dari Charles Spurgeon. Saudara perhatikan ini ya. Anak yang terhilang itu meninggalkan kandang babi. Lebih dari itu, ia meninggalkan cawan anggur dan para pelacur itu. Ia tidak kembali dengan menggandeng pelacur dan memegang cawan anggur di tangannya serta berkata, "Aku akan membawa semuanya ini dan kembali kepada Bapak." Dia tidak katakan itu. Tidak mungkin demikian kata Spurgeon. Semua itu harus ditinggalkan. Dan sekalipun tidak ada hal baik yang dia bawa ketika dia kembali kepada bapaknya, namun ia tidak berusaha membawa serta dosa-dosanya dan datang kepada Kristus. Inilah spiritual journey, perjalanan rohani yang sejati. Kita semua mendapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Maka selanjutnya saudara, sama seperti anak yang terhilang ini, semua yang tidak berkenan di hadapan Allah, semua dosa-dosa masa lalu, kita bukan hanya minta pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi kemudian kita punya komitmen yang kuat meninggalkan semua kehidupan kita yang lama. Lalu kemudian sekalipun Tuhan, aku gak ada yang baik yang bisa aku berikan kepadamu, aku hanya akan datang kepadamu apa adanya. Gak ada yang baik di tanganku, tetapi aku mau datang apa adanya. Aku tinggalkan semua dosa kehidupanku yang lama, dan sekarang aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Saudara, kalau itu yang terjadi dalam hidup, maka saat ini engkau sedang menikmati keselamatan yang sejati. Tetapi kalau engkau ditanya apakah percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu dan engkau mengatakan ya, sementara engkau masih hidup dan senang di dalam dosa-dosamu, saya khawatir keselamatan itu adalah keselamatan yang palsu. Saudara, saya nggak tahu apakah berita ini terlalu keras, tetapi saya percaya inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saudara, biar Roh Kudus yang akan menguji hati kita. Dan biar Roh Kudus yang berkarya. Kalau kita sudah di jalan yang salah, biar Tuhan yang akan kembalikan kita ke jalan yang benar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama menanggapi firman Tuhan dengan pujian tak akan pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Nyanyikan pujian ini saudara, sambil kita buka hati di hadapan Allah. Tak akan pernah ku sesali, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama buka hatimu, nyanyikan pujian ini. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia. Mari sama-sama kita berdiri, katakan, mengasihi-Mu ya Tuhan. mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi dengan mengangkat tangan, katakan, melayani, mengasihi. Amin. Yesus. Amin, amin. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dapat mahkota kehidupan. Mari saudara luangkan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari cari Dia, cari Dia selagi masih ada kesempatan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kehidupan kami. Inilah hidup kami. Kami datang sebagaimana kami ada. Sucikan kehidupan kami sekali lagi. Dan beri kekuatan yang baru. Kami bisa meninggalkan dosa-dosa, pelanggaran, pemberontakan yang kami lakukan di hadapan. Dan bawa kami kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kami. Peluklah kami, rangkullah kami ya Tuhan, dan pulihkan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus pada pagi hari ini? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak perlu malu, saudara. Ini kehidupan kita. Inilah kita, saudara. Tuhan menghargai kejujuranmu, keterbukaanmu kepadanya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umatmu yang saat ini berdiri dan mengangkat tangan di hadapanmu ya Tuhan. Bapa, kami sadar kami lemah, kami berdosa, kami seringkali meninggalkan Engkau. Sebabnya ampuni dosa-dosa kami. Ampunilah Tuhan, ampunilah. Pulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan selanjutnya kami mau serahkan hidup ini kepadamu, Sang Gembala yang agung dan yang sanggup memelihara jiwa kami sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa
bawalah seluruh sidang jemaatmu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.